selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita ada di rumah Tuhan kembali, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita pagi hari ini, amin. Ya, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami sudah saat ini Tuhan Kau beri kesehatan, Kau beri kekuatan, kebaikan dan kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada. Bapa, saat ini kami hendak memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Di saat kami berseru Engkau mendengar Tuhan, dan Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami. Layakkan setiap kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, amin. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita, amin. Ajaib, Dia Allah yang hebat dalam hidup kita. Siapa yang setuju, mari katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu
bagi anak Tuhan, Raja segala Raja yang maha tinggi. melewati
Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Pagi hari ini, tengah kami, Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami semua, Tuhan. Biarlah yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan, pagi hari ini, bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi ada rema, ada pewahyuan yang Tuhan taruhkan buat kami semua pagi hari ini, Tuhan. Yang kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini, Tuhan, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang berbicara. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali pagi hari ini. Satu anugerah Tuhan kalau saya bisa berdiri di tempat ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita mulai membaca Lukas 12 ayat 42 sampai 44. Lukas 12 42 sampai 44. Kenapa saya nggak panjang-panjang kalau siang hari ini? Karena saya juga merasakan kalau ibadah siang itu seperti apa. Saya tahu juga jam-jam ngantuk ini seperti apa gitu. Ya, makanya saya singkat-singkat aja kita sama-sama share, jangan tegang. Kalau tegang saya malah tambah lama gitu. Ya. Mulai ayat yang ke-42. Situ katakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan datang. Dan ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi di sini kesetiaan itu merupakan satu elemen yang penting. Karena tadi dikatakan, untuk kita dapat mengalami promosi dalam hidup ini. Ayat tadi berkata kalau kita setia, kita akan diangkat. Diangkat, tapi kita mendapatkan promosi. Ada banyak dari pagi saya katakan juga, ada banyak alasan untuk kita ada di tempat lain pagi ini. Apalagi hari Minggu, kita bisa berlibur, kita bisa ada di tempat lain. Tapi puji Tuhan pagi hari ini, kita mengambil prioritas untuk siang hari ini, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Menunjukkan nilai yang kita pegang. Puji Tuhan kalau kita setiap minggu hadir beribadah. Nah pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat arti kesetiaan dari kacamatanya Tuhan. Mari sama-sama kita belajar bahwa kesetiaan yang saya maksud selama ini dan mungkin yang kita tahu selama ini agak sedikit berbeda dengan kesetiaan yang dimaksud di dalam Alkitab. Karena tadi pagi saya katakan juga, karena setia yang kita maksud seringkali adalah ketika kita tidak pernah absen beribadah. Contoh yang kita sering dengarkan, wah dia itu jemaat yang setia loh, sudah 10 tahun. Setiap minggu gak pernah absen beribadah. Gak pernah terlambat, selalu datang tepat waktu, duduk di tempat yang sama. Selama 10 tahun, minggu demi minggu, selalu hadir. Dia adalah jemaat yang setia. Tadi saya katakan, puji Tuhan kalau kita sudah melakukan semua itu. Tapi pagi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar, kita lihat setia dari sisi lain yang Tuhan ajarkan buat kita. Karena di dalam firman Tuhan katakan dalam Matius 25, di situ ada perumpamaan tentang tuannya yang meninggalkan rumahnya dan kemudian memberikan talenta kepada 3 orang. Kalau kita masih ingat semuanya, ada yang diberikan, yang satu dipercayakan 5 talenta, yang satu dipercayakan 2 talenta, yang satu dipercayakan 1 talenta. Kalau mungkin bahasanya talenta agak terlalu rohani ya, mungkin wah pikir kita talenta ini orang-orang yang ada di atas ini aja. Coba sekarang saya menyederhanakan. Yang satu dikasih 5 juta, yang satu 2 juta, dan satu yang 1 juta. Nah kalau bicara uang kadang-kadang kita langsung rada melek gitu. Ya, waktu tuannya pulang, yang dia dapati apa? Yang dipercayakan 5 juta. Dia melipat gandakan menjadi berapa? 10 juta. Ketika dia mengerjakan, dia mengusahakan, akhirnya berlipat ganda menjadi 10 juta. Yang dipercayakan 2 talenta, dia mengusahakan, dia mengerjakan, dia mengembangkan. Dari 2 juta menjadi 4 juta. Nah waktu tuannya pulang kepada yang dipercayakan 5, tadi kata mendapat 10, 2 mendapat 4. Dan kepada kedua orang tersebut, waktu tuannya pulang, tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ada kata-kata setia di situ. Baik sekali kamu hambaku yang baik dan setia. Sedangkan yang diberi 1 talenta,
dia tetap punya 1 juta. Sedangkan yang berikan 1 juta, dia tetap punya 1 juta. Tapi kepada yang satu itu, dia gak kehilangan uangnya kan. Uangnya itu tetap ada sama dia, talentanya tetap ada sama dia, tetap pegang 1 talenta, 1 juta. Tapi Tuhan berkata apa? Engkau hambaku yang jahat dan engkau malas. Nah sebetulnya dia setia juga loh, maksudnya kan dia tetap pegang yang satu itu. Dia tetap ada sama dia yang diberikan pada dia itu nggak hilang, ada sama dia aja. Dia tidak kehilangan, tapi sama sekali dia tidak disebut setia. Bahkan dia dibilang apa? Kau jahat dan kau malas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berarti kesetiaan yang Tuhan maksud itu bukan sekedar simpan apa yang kita punya. Tetapi setia yang Tuhan maksud itu adalah ketika kita berhasil untuk memproduksi, kita berhasil melipat gandakan, melakukan sesuatu dengan apa yang ada di tangan kita. Kita aktif, kita terlibat. Bukan sekedar kita pasif aja gitu, bukan. Diam aja enggak. Atau dengan kata lain kita bertanggung jawab dengan apa yang ada di tangan kita. Itulah yang Tuhan mau. Kata-kata setia yang dimaksudkan dalam Alkitab. Artinya kita bertanggung jawab. Kita mengembangkan apa yang ada di tangan kita. Kesetiaan adalah orang yang bukan sekedar tidak pernah absen, tadi saya katakan. Bukan sekedar keep what we have. Simpan apa yang kita punya. Tapi kita berbuat sesuatu dengan apa yang ada di tangan kita. Inilah kesetiaan yang Tuhan maksud. Kita aktif, kita terlibat, kita melakukan sesuatu dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Tadi pagi juga saya katakan, betul talenta kami yang ada di mimbar melayani firman Tuhan, melayani musik, nyanyi dan lain sebagainya itu talenta. Tapi kita semua pasti ada talenta yang Tuhan taruh di tangan kita. Pasti ada. Coba kita merenungkan pagi ini, apa talenta yang Tuhan taruh di tangan kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, supaya jangan kita simpan. Kita pergunakan, kita kembangkan. Bahkan kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk melayani. Kalau di dalam Alkitab melayani sesungguhnya sebetulnya bukan yang di atas mimbar ini. Berkali-kali Pak Adi sampaikan, melayani sesungguhnya adalah Tuhan Yesus datang, dibilang aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Artinya melayani jiwa-jiwa, melayani orang lain. Hati yang mau melayani harusnya didasari dengan keinginan kita untuk menolong orang lain. Nah itulah arti pelayanan sesungguhnya. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar tentang arti kesetiaan dari kacamatanya Tuhan yang tadi sampaikan. Kita bertanggung jawab, kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita. Selain dilipat gandakan, itu juga kita bisa pakai untuk melayani satu dengan lain. Amin. Kita saling memperhatikan. Paling nggak kita saling mendoakan. Melihat teman-teman kita yang dalam kesulitan, melihat teman-teman kita yang sedang sakit. Paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa menguatkan mereka. Itu salah satu contoh-contoh aja. Kita mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, Alkitab berkata, tadi katakan, orang yang seperti itu akan diangkat, mendapatkan promosi. Kita baca di dalam Amsal 20 ayat 6. Next, Amsal 26, situ ada. Ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti orang yang menyebut dirinya baik itu banyak. Tapi orang yang setia, seperti kata Alkitab, gak banyak bisa ditemukan. Gak banyak bisa didapatkan orang-orang yang setia. Karena ini merupakan salah satu karakteristik yang sangat langka dan mungkin jarang. Saya berdoa dan kita semua bisa menjadi orang-orang yang setia. Amin. Kita semua menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita semua menjadi orang-orang yang berbuat sesuatu dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Jangan pernah kita anggap sepele, jangan kita meremehkan apa yang ada di tangan kita. Mungkin yang Tuhan kasih hanya hal kecil. Mungkin yang Tuhan kasih hal sederhana. Next, kalau kita melihat satu pohon yang besar, bisa diteruskan? Kalau ada satu pohon yang besar, terus kemudian dari pohon itu kita lihat banyak buahnya, pohonnya rindang, pohonnya wah lebat banget, buahnya banyak. Dari mana asal sebuah pohon yang besar yang buahnya banyak, yang buahnya manis, buahnya enak kita makan? Nah itu ada. Dari mana sebuah pohon yang besar yang kita lihat, yang kita bisa makan buahnya? Pohon itu dimulai dari, di situ saya taruh, dari sebuah benih yang kecil. Dari sebuah benih yang kecil. Dan ini, benih itu sering Tuhan taruh di tangan kita. Tuhan titipkan di tangan kita. Ya
kadang kita berpikir, Tuhan apa ini Tuhan? Saya itu kan minta untuk pekerjaan yang besar Tuhan. Saya itu minta untuk sesuatu yang besar Tuhan. Apa ini yang Tuhan kasih gini? Padahal yang Tuhan kasih benih dan Tuhan taruhkan. Bahwa benih itu Tuhan sudah menyiapkan satu pohon yang besar yang banyak buahnya. Seringkali kita remehkan, kita buang bahkan. Kita nggak sadar, yang kita buang barusan itu adalah satu pohon yang besar yang banyak buahnya. Yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Makanya pagi hari ini, coba kita perhatikan, kita renungkan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Satu hal apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Kenapa Tuhan kasihkan benih? Supaya kita itu bisa mengerjakan. Supaya kita itu tetap bisa terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Makanya kita diminta untuk setia dan bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan taruh di tangan kita. Nah, setia dalam bahasa Inggris dikatakan faithful. Ada kata faith di situ, ada kata iman. Dalam bahasa Inggris setia itu diartikan dengan faithful. Artinya, kita itu harus punya iman sampai pada akhirnya. Jadi kita bukan hanya jadi orang yang sekedar memulai, tapi kita juga punya iman untuk kita bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Makanya dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman. Butuh faith untuk kita bisa faithful. Butuh iman untuk kita bisa setia. Bersyukur sekali di dalam bahasa Inggris dikatakan dengan jelas. Setia itu diartikan faithful. Ada kata iman di situ. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Karena semua orang, saya yakin, kita bisa memulai sesuatu. Semua orang, kita bisa memulai sesuatu yang baik. Tapi sayang, tidak semua kita itu bisa menyelesaikannya. Itu sebabnya tadi dikatakan, orang yang baik hati itu banyak. Tetapi orang yang setia, gak banyak. Gak banyak orang yang bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Karena tadi dibilang, dibutuhkan iman. Supaya apa? Pada saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami tantangan, kalau kita punya iman, kita punya pengharapan bahwa kita menuju satu pohon yang besar. Apapun yang terjadi dalam perjalanan ini, kita tetap memandang bahwa kita punya tujuan. Dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Lukas 14 ayat 28-30 berkata begini. Lukas 14 ayat 28-30, saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikannya pekerjaan itu. Supaya, jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi di sini bukti nyata, dia punya iman untuk memulai, tapi dia nggak punya iman untuk menyelesaikannya. Tadi saya katakan, kenapa tidak banyak orang yang setia yang kita bisa temukan? Karena perlu iman, bukan hanya sekedar memulai. Tapi kita perlu iman untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Dan saya berdoa, kita menjadi orang-orang yang punya iman. Untuk kita terus bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Dalam melayani, dalam mengikuti Tuhan, dalam mengatasi setiap masalah pergumulan kita. Ketika kita punya iman, kita punya pengharapan, kita nggak akan pernah berhenti. Kenapa orang bisa bunuh diri terjun dari lantai berapa? Kenapa orang bisa tinggalkan Tuhan? Karena mereka kehilangan pengharapan. Inilah yang sering iblis lakukan. Iblis merusak gambaran kita tentang Tuhan. Supaya kita meragukan kasih Tuhan. Kita meragukan cintanya Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, betul nggak Tuhan sayang sama dia? Waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, dan yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai meragukan kasih Tuhan. Benar nggak ya Tuhan sayang sama saya? Benar nggak ya Tuhan mau menyembuhkan saya? Tapi kalau kita punya pengharapan, kita punya gambaran yang jelas tentang Allah kita, tentang Tuhan kita. Pengharapan inilah yang membuat kita terus melakukan bagian kita. Karena kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan menyediakan jalan keluar terbaik buat kita. Tuhan sanggup menolong kita. Maka tadi saya katakan, butuh iman untuk kita setia. Nah, ada satu quote yang menarik, dari pagi saya akan sampaikan. Quote itu berkata gini, champions finish what they start. Waktu saya mempersiapkan ini, saya lagi googling, saya dapat ini. Champions finish what they start. Seorang pemenang itu pasti menyelesaikan apa yang mereka mulai. Dan kesetiaan kita akan terbukti ketika kita menyelesaikan.
Kesetiaan kita itu akan terbukti di akhir pada saat kita menyelesaikan. Itulah seorang pemenang. Nah, pagi hari ini, poin yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ini yang saya mau kita semua taruh dalam hati kita. Jangan hilang kepercayaan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 4. Di situ dikatakan, Aku telah mempermulaikan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermulaikan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan teladan yang baik, bahwa dia Tuhan bukan sekedar bisa memulai, tapi dia Tuhan yang sudah menyelesaikan sampai pada akhirnya. Kesetiaan Tuhan itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan itu adalah dia mau mati dan menebus dosa kita. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan. Cintanya Tuhan sama kita, itulah bentuk setia Tuhan. Dia mau mati untuk kita dan dia mau berkorban untuk kita untuk menebus dosa kita. Karena dia cinta sama kita, dia mengasihi kita. Kalau tidak dia tidak lakukan itu, kita yang binasa. Kita yang binasa. Dia nggak mau kita yang binasa. Tadi pagi juga saya sampaikan. Kita sebagai orang tua normal, kita yang punya anak, kalau kita masih ingat waktu anak kita sakit, ini ada anak-anak, dengarkanlah, waktu kalian sakit, waktu kalian masih kecil, kami orang-orang tua ini menjaga kalian, nungguin, kadang-kadang sudah kerja seharian, pulang di rumah, kalian sakit, kami orang-orang tua harus menunggu kalian, lihat anak kita sakit, dia menderita, panas tinggi, kadang-kadang batuk, dia nggak bisa tidur gitu. Saya pernah berdoa sampai saya berkata, Tuhan, jangan anak saya yang sakit Tuhan, saya aja yang sakit. Saking kita nggak tega lihat anak kita, betul ya? Saking kita nggak tega lihat anak kita itu menderita. Tuhan jangan dia deh Tuhan, saya aja yang sakit, jangan anak saya Tuhan. Nah kita ini manusia aja seperti itu, apalagi Bapa kita di sorga. Waktu dia lihat kita harus binasa, waktu dia lihat kita harus binasa dengan dosa dan pelanggaran kita. Karena cintanya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan. Dia mau ambil bagian untuk dia gantikan kita. Menebus dosa kita. Itulah cintanya Tuhan. Itulah setianya Tuhan. Tuhan sudah berikan satu teladan yang buat kita. Dan kalau kita pikir biasa-biasa aja cuma gitu toh. Ini saya mau kasih tahu. Ada saatnya dia bisa menyerah. Ada saatnya Tuhan Yesus berkata, apa? Di dalam Alkitab, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti kehendakku, melainkan seperti kehendakmu yang jadi. Kalau dia mau berhenti, dia bisa berhenti. Karena apa? Tidak mudah menanggung dosa kita. Tidak mudah dia harus mati di kayu salib untuk kita. Seringkali kita meremehkan, biasa Tuhan nyebus. Tapi coba kita ingat baik-baik. Berarti ini kan bukan satu hal yang mudah. Bahkan dia bilang, kalau boleh lalukan ini Tuhan daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Biarkan aku. Supaya apa? Supaya kita ini yang diselamatkan. Supaya kita jangan dibinasakan. Saya nggak habis pikir kalau Tuhan misalnya lagi di kayu salib terus dia dihina-hina. Woi kalau kau anak Allah turun lu. Kalau kau anak Allah ya turun mana? Gitu kan kalau dia dihina gitu. Bayangkan kalau Tuhan tersinggung. Kayaknya udah keterlaluan nih. Kalian udah nggak bisa kompromi nih. Udah keterlaluan kalau nih saya turun beneran ya. Dia turun dia habisin semua orang. Bisa. Tapi dia tahu. Dia harus melewati semua. Karena apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita yang harus binasa, dia tanggung semua itu. Dan kita beroleh keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya ayat Alkitab berkatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Dia sendiri harus menggantikan kita. Amin. Jadi pagi hari ini, itulah kesetiaan Tuhan. Kita sering menyanyikan Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Bahkan kita sering menyanyikan lagu, aku ingin mempermuliakan Tuhan. Banyak lagu yang dituliskan, aku ingin mempermuliakan Tuhan. Nah, apa definisi mempermuliakan Tuhan? Di sini Tuhan Yesus sudah jelas memberitahu kepada kita bahwa dia mau menyelesaikan segala sesuatunya. Aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Berarti salah satu bentuk kita setia dan mempermuliakan Tuhan adalah ketika kita terus berjalan. Kita terus melangkah, kita terus setia. Kita terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Nah itulah kesetiaan Tuhan.
1 Korintus 1 ayat 9 berkata demi ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang tadi sampaikan. Dan kemudian Tuhan kita, Tuhan yang setia, dia juga adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Bukan hanya sekedar setia, bukan hanya sekedar menebus dosa kita, tapi dia Tuhan yang kita bisa andalkan. Artinya ketika kita menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan, dia sanggup menolong kita, karena dia Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita bisa andalkan dia. Itu sebabnya kita bisa minta tolong sama Tuhan. Itu sebabnya kita bisa berharap sama Tuhan, karena dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatunya untuk kita. Makanya dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Nah, ada Mazmur 37:25 itu adalah akibat dari Tuhan kita yang setia. Mazmur 37, sampai sini apakah saya membosankan? Jangan tegang-tegang, nanti kalau tegang-tegang saya bingung. Mazmur 37:25. Ini akibat dari Tuhan yang setia. Saya bacakan ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tadi pagi saya katakan, untung bukan saya yang tulis ayat ini. Karena saya belum tua. Walaupun sebentar lagi saya 50 tahun. Welcome to the 50. Sebentar lagi ada kebaktian lansia Pak Grace. Kita harus ikut ibadah lansia. Udah terasa usia udah 50 tahun. Aduh. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dan ini ayatnya. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Amin. Ya sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Ini janji Tuhan. Dan ini kesetiaan Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Nah, pemazmur sudah observasi. Sejak dia muda sampai dia tua. Dan dia lihat. Tidak pernah sama sekali orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucunya meminta-minta. Tidak pernah. Ini adalah salah satu bukti kesetiaan Tuhan yang harus kita pegang. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita mengalami kesetiaan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita beriman pada Tuhan, dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Berkali-kali Pak Adi sampaikan, Pak Kris sampaikan. Nyawanya aja diberikan buat kita kok. Nyawanya aja diberikan buat kita. Masakan dia gak mau menolong kita? 1 Korintus 10 ayat 13. Nah ini ayat yang luar biasa juga. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah ini. Sebab Allah setia. Dan karena itu, karena apa? Karena dia setia. Bukan karena yang lain, karena Tuhan setia. Bukan karena kita anaknya orang kaya, bukan mungkin kita yang paling banyak berikan sumbangan di gereja, atau bukan karena, wah saya paling rajin datang doa pagi, saya paling rajin. Enggak, bukan karena itu. Karena Tuhan setia. Karena itu, dikatakan, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kita apa? Memberikan jalan keluar. Dia memberikan kita jalan keluar supaya apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini katakan, dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tidak akan. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan, saya ini beratnya 78 kilo. Cukup berat juga. Itu kalau pagi. Kalau semakin siang, semakin malam saya timbangan, semakin naik timbangan saya. Saya juga heran. Makanya kalau istri saya tanya, beratmu berapa? Ya saya bilang yang tadi pagi 78. Bener kan tadi pagi masih 78 gitu. Nah saya beratnya 78, Tuhan kasih beban saya 100 kilo. Tuhan bilang, Andre, kamu 100 kilo ya. Sudah diukur nih. Dengan itu bahwa saya mampu angkat sampai di 100 kilo. Waktu saya ngangkat 60 kilo, Tuhan rasanya berat nih Tuhan, 60. Walah masih 60, angkat. Saya angkat 60, oh ternyata bisa. Berjalan lagi saya angkat 80. Waduh sudah mulai boyonya sakit ini. Udah 50 tahun. Boyonya udah mulai sakit. Tuhan gak kuat. Tuhan bilang angkat. Angkat lagi. Naik 90. Wah sudah mulai nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan rasanya gak kuat Tuhan. 90. Udah Tuhan nyerah Tuhan 90. Tuhan bilang teruskan angkat. Di titik-titik ini kadang-kadang kita menyerah.
Saya bilang, di mana Tuhan? Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan kita? Karena kita hanya lihat dari sisi kita. Padahal kita masih punya kemampuan lebih. Bukan Tuhan jahat sama kita membiarkan kita angkat. Enggak, dia melatih kita. Supaya otot-otot kita ini terlatih. Kita kan sering lihat kalau orang gym kan, pasti dilatih terus. Waktu beban sudah 98, 99, sudah, wah kita udah doa puasa, udah, wah Tuhan ini rasanya udah gak mampu Tuhan. Udah menyerah Tuhan. Enggak Tuhan, saya udah gak kuat Tuhan. Tuhan angkat, kamu masih bisa. Baru 99. Kalau kita tidak berhenti, kita tetap angkat terus. Tapi pada saat beban itu sudah menjadi 101 kilo. Itulah bagiannya Tuhan menolong kita. Amin. Itulah mujizat Tuhan dinyatakan buat kita. Karena dia katakan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah itulah bagian Tuhan, menyatakan mujizatnya buat kita. Amin. Bagian kita, jangan berhenti. Bagian kita, jangan meragukan kasihnya Tuhan. Bagiannya kita, jangan kita lari daripada Tuhan. Ada satu quote berkata, don't run from him, but run to him. Jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah kita melayani Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Kita melayani Tuhan kita yang setia. Cuma kadang-kadang begini, waktu kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, persoalan. Ini manusiawi, kita datang sama Tuhan. Tuhan saya punya masalah nih, saya punya pergumulan. Kita kan manusia maunya yang instan. Begitu ada masalah Tuhan ini Tuhan. Kita maunya Tuhan itu, bim salah bim. Tiba-tiba hilang masalah kita. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan, ting, Tuhan ambil masalah kita, wah kita udah bebas melangkah. Itu yang kita mau. Makanya waktu Tuhan tidak melakukan itu, kita berkata, di mana Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong saya? Bukan, Tuhan mau kita terus berjalan. Ayat tadi berkata, pada waktu kita dicobai, dia berkata bahwa dia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Berarti kita harus tetap berjalan, kita harus tetap terus berjalan. Yang Tuhan kasih pada saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami masalah, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kita lalui. Yang dia kasih kita itu jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita terus melangkah, kita terus melangkah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena saat kita dalam pergumulan, kita dalam permasalahan, gelap di depan kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu saatnya kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita terus berjalan. Sampai kita keluar dari masalah kita. Sampai kita keluar dari pergumulan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Itulah hidup kita bisa menjadi kesaksian. Kita ditolong Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mendewasakan kita. Supaya kita ini bukan menjadi anak-anak gampangan. Betul gak? Supaya kita ini jangan jadi anak-anak gampangan, anak manja. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang dewasa. Pak Adi selalu berdoa. Kita menjadi dewasa. Kenapa kita harus menjadi dewasa? Supaya hidup kita ini juga berbagi untuk orang lain. Supaya hidup kita dewasa, kan kita dimenangkan, kita menerima keselamatan. Supaya kita juga bisa membagikan itu kepada orang lain. Nah, kita melayani Tuhan yang setia. Artinya, dia bukan sekedar hanya bisa memulai. Ada banyak orang bisa memulai. Yang tadi pagi juga saya sampaikan, yang melayani bersama kita pagi hari ini, melayani bersama kita di tempat ini. Tapi, kesetiaan kita itu dilihat bukan hanya pada saat kita bisa memulai. Kesetiaan kita itu akan diuji dan akan terbukti ketika kita terus melakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, makanya inilah saatnya untuk kita mengembangkan kesetiaan kita. Saya mendorong juga untuk kita teman-teman pelayan Tuhan, kita semua yang melayani, inilah saatnya untuk kita mengembangkan kesetiaan kita. Pada saat kita melayani. Ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita gak kuat. Puji Tuhan kita punya keluarga di tempat ini. Amin. Puji Tuhan kita punya orang-orang yang menolong kita, membantu kita, mengingatkan kita. Sedikit kesaksian saya aja, sebagai ketua kesan beberapa waktu yang lalu, sebetulnya saya sudah mau, udahlah, ngapain juga ada kesan lagi lah. Tuh hari Jumat saya bisa luar kota, pulang gak perlu cepat-cepat.
Secara manusia saya udah mau menyerah. Saya pikir Tuhan lah, udahlah, gak usah. Toh saya juga ada pelayanan yang lain. Udahlah, gak usah kesan-kesan deh. Tapi ketika saya ingat ayat ini, bahkan dalam satu kesempatan, saya ini kan kalau Bapak Ibu lihat pengumuman yang 2 atau 3 menit itu saya yang buat. Kadang-kadang saya cari referensi-referensi yang lain. Waktu saya cari referensi yang lain, saya lihat gereja-gereja lain gitu. Tiba-tiba mereka di pengumuman itu ada pengumuman tentang kontak. Mereka namanya kontak, di Surabaya kontak ya. Kontak. Terus di tempat lain ada namanya date, apa lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan kepada saya gini. Oh, gereja besar kayak gitu aja masih tetap butuh cell group. Gereja sebesar itu yang maju luar biasa, mereka itu tetap butuh wadah untuk cell group. Saya langsung minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya saya nggak mau jadi ketua kesan karena saya mau gampangannya aja. Saya mau maksudnya hari Jumat saya nggak perlu cepat-cepat, saya nggak perlu mendoakan anggota kesan saya nggak perlu memperhatikan anggota kesan saya. Ada titik-titik itu kita mau menyerah rasanya. Tapi kalau kita ingat kesetiaan Tuhan, kita ingat pengorbanan Tuhan, apa yang kita lakukan ini belum seberapa dengan pengorbanan Tuhan. Apa yang kita lakukan belum seberapa dengan pengorbanan Tuhan. Puji Tuhan hari ini saya juga diberkati dengan teman-teman pelayan Tuhan semua yang kita semangat semua melayani Tuhan. Kita semangat semua bersama-sama untuk mempersiapkan ibadah semua dan lain-lainnya. Puji Tuhan. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Artinya orang-orang yang bisa diandalkan. Kita bisa menyelesaikan, bukan hanya sekedar memulai. Pada saat kita dikasih tanggung jawab, kita bisa melakukan dengan baik. Pada saat kita dibutuh kehadiran kita hadir. Dan kita membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kadang hal-hal kecil yang orang gak pernah lihat. Kita melakukan hal yang gak ada yang lihat sama sekali. Tapi satu hal yang saya percaya, mata Tuhan gak pernah tertutup. Dia melihat apapun yang kita kerjakan. Sekecil apapun talenta yang Tuhan taruh di tangan kita. Kalau kita mengerjakan, kita setia, kita bertanggung jawab, janji Tuhan, itu akan dilipat gandakan. Amin. Hasilnya buat kita juga. Nah, kalau kita bisa lakukan itu di sini, saya percaya dimanapun kita berada, kita juga bisa tetap melakukannya. Kalau kita terbiasa untuk melayani orang lain, kita terbiasa untuk mempersiapkan jemaat beribadah, ngatur kursi mungkin dan lain sebagainya, hal-hal kecil sederhana. Kalau kita bisa lakukan di sini, kita bisa lakukan di mana aja. Dan tadi ayat Tuhan, firman Tuhan katakan kalau orang yang setia akan diangkat, akan dipromosi. Kita bukan kejar yang itu, tapi itu janji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mendorong kita semua, mari kita mengembangkan sikap hati kesetiaan kita pada Tuhan. Dasarnya apa? Karena Tuhan setia. Amin. Dasarnya karena Tuhan kita Tuhan yang bisa diandalkan. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan tadi yang saya katakan, ingatlah pengorbanan Tuhan untuk kita. Ingatlah cinta Tuhan buat kita semua. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Tuhan tidak pernah berhenti. Tetap mengasihi kita. Nah, pagi hari ini, saya akan tutup dengan satu artikel, dengan satu video klip. Saya cari di YouTube ada video klipnya. Ada satu artikel tentang John Stephen Akhwari. Saya percaya sebagian kita udah pernah tahu. Kisah tentang John Stephen Akhwari. Nanti kita akan lihat videonya. Saya bacakan aja artikelnya. Dalam Olimpiade tahun 1968 di Mexico City, pelari Tanzania bernama John Stephen Akhwari adalah pelari terakhir yang masuk finish dalam lomba maraton. John berlari 4,5 jam. Tadi pagi waktu saya bilang John, saya ingat ke John gitu, jadi saya nggak terlalu berani. Ada ke John di depan. Jadi waktu John itu saya langsung madam, dia ke John itu. John berlari 4,5 jam. Apa yang terjadi? Karena setelah dimulainya maraton, John yang ada di gerombolan di depan, tiba-tiba terjatuh dan terluka parah. Rupanya dia paling depan, begitu start tuh dia lari, dia terjatuh, dan dia diinjak-injak mungkin. Mungkin teman-teman yang lama ingat ada kisah teman kita di tempat ini namanya Kemri, dia dari Papua. Dia tinggal sekretariat waktu itu. Saya juga ingat. Waktu itu tiap pagi, kalau tanya Pak Adi pasti ingat itu. Wah, tiap pagi dia latihan, dia apa gitu.
dia mau ikut lomba lari karena hadiahnya waktu itu kalau nggak salah uang 10 juta atau sepeda motor pokoknya gitu. Wah, dia udah semangat latihan tiap pagi gitu. Terus pas minggu pagi, pas lomba gitu, baru jam 7 atau jam 8 tiba-tiba dia sudah pulang gitu. Ditanya sama dia, "Loh, kamu sudah pulang, jam ini sudah pulang." Nah, dia ngalami hal yang sama. Waktu dia baru mau lari gitu, dia terjatuh, dia diinjak-injak sama orang. Hilanglah semua harapan dia. Ya, lanjut ya. Namun John tidak berhenti dan bersikeras untuk menyelesaikan perlombaan. Ketika Aquari datang tertati-tati masuk ke stadion, sekitar 1,5 jam setelah pemenang nomor 1 selesai. John Aquari praktis hanya membawa kakinya karena begitu berdarah dan diperban. Sang juara maraton sudah lama pergi. Bayangkan, 1,5 jam kemudian setelah seremoni, 1 jam orang sudah pada pulang semua, dia baru nyampe di stadion. Seremoni semua apa udah selesai. Hanya ada beberapa penonton yang tersisa di tribun. Mereka melihat Aquari meringis kesakitan di setiap langkah menuju garis finish. Tapi ini mereka merasa bersyukur untuk menyaksikan saat-saat yang menyentuh. Ketika ditanya oleh para wartawan saat ia menyelesaikan perlombaan, "Why you don't give up?" Kenapa kamu tidak menyerah dalam perlombaan ini? Jawaban Aquari lah yang membuat satu perbedaan. Dengan tenang dan sederhana dia menjawab seperti ini. "My country do not send me 5,000 miles to start the race, but they send me to finish the race." Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk hanya memulai perlombaan. Tapi mereka mengirimkan saya untuk mengakhirinya. Dan perkataan ini kemudian menjadi quote yang sangat luar biasa. John Stephen Aquari kemudian dikenal orang. Bahkan di Olimpiade Beijing, dia disempat diangkat sebagai ikon. Ini the finest spirit ada pada dia. Bahkan apa yang terjadi, dia lebih dikenal daripada si pemenang maraton itu sendiri. Karena terbukti siang hari ini yang kita bahas, John Stephen Aquari bukan pemenangnya. Dia punya begitu banyak alasan untuk menyerah. Dan saya yakin kalau dia menyerah, gak ada yang marah sama dia. Karena memang dia sedang accident, dia kecelakaan. Tapi dikatakan apa? But the finest of human spirit. Dia terus berlari sampai pada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita dalam masalah yang berat. Kita ada dalam keuangan yang tidak baik, mungkin secara finansial. Kita mengalami kelemahan secara fisik. Kita mengalami pergumulan yang Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Apapun kesulitan yang kita sedang alami hari-hari ini. Kita bertanya, Tuhan, masihkah saya sanggup Tuhan untuk berjalan? Bisakah kita menghadapi semuanya ini? Tuhan, dalam segala pergumulan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita sedang alami hari-hari ini. Kalau kita punya pergumulan yang berat hari-hari ini, pagi hari saya cuma mau katakan, kita punya Allah yang setia. Amin. Kita punya Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak tahu. Dia mengerti dan dia sangat-sangat mengerti. Itu sebabnya saya mendorong kita semua pagi hari. Jangan lari dari Tuhan. Mari kita semakin mendekat pada Tuhan. Satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dia pasti menolong kita. Apapun yang kita hadapi hari ini. Karena dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Kalaupun kita pernah tidak setia, karena kita manusia, terkadang kita tidak setia. Tapi dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Karena dia setia. Jika kita tidak setia, siapa kita manusia yang sering lari, sering berbuat salah di hadapan Tuhan? Dia tidak bisa menyangkal dirinya, dia tetap setia karena dia mengasihi kita. Amin. Itu identitas dia. Itu karakter dia karena dia mengasihi kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi ketidaksetiaan kita dan kesetiaan Tuhan bukan berarti kita itu menjadi alasan untuk kita menjadi tidak setia.
Kesetiaan Tuhan dan tidak kesetiaan kita bukan menjadi alasan untuk kita itu tidak setia sama Tuhan. Tapi kesetiaan itu justru memacu kita untuk kita terus berjalan. Sampai kita menemukan jalan. Sampai kita menemukan jawaban Tuhan. Sampai kita menemukan mujizat Tuhan bahkan. Dan kita bisa berkata, Kau Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat lagu ini. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami pagi hari ini, jangan lepaskan Tuhan. Di setiap musim hidupku, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. baru kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Amin. Tuhan mendengar seruan hati kita. Kau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah tenggelam. Tanganmu menjaga hidup. Mari sama-sama kita katakan bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Terima kasih kami punya Tuhan yang setia, yang bisa kami andalkan. Bapa, di dalam segala pergumulan, tantangan, apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau tetap menguatkan hati kami. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup menolong kami. Dalam kesulitan pergumulan apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami mau menaruh pengharapan kami pada Tuhan, karena Kau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan hati kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami jemaat-Mu. Jadikan kami jemaat-Mu, jemaat yang setia, jemaat yang bertanggung jawab, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Amin. Sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Shalom semua, karena anugerah Tuhan sehingga kita dapat beribadah bersama pada hari ini. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah hari ini. Kami juga menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan berikut ini. Bapak Ibu Saudara-saudari diundang untuk hadir dalam ibadah doa pemulihan yang digabungkan dengan doa regional 4 pada hari Rabu 23 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB via Zoom. Seluruh anak muda remaja mari bergabung dalam ibadah image yang diadakan secara onsite pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB di Geraha MDC. Telah dibuka kelas pemuritan dasar kekristenan yang akan dimulai pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Jemaat yang rindu mengikuti dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Ibadah minggu depan dilakukan secara onsite pada pukul 9.00 dan 11.00 WIB, serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9.00. Bapak Ibu Saudara-saudari diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Ibadah anak Star Kids diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9.00. Informasi akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk terlibat dalam pertemuan doa pagi dan doa syafaat via Zoom. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5.00 serta doa syafaat setiap Sabtu pukul 19.00. Ibadah online dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Semarang, Facebook Keluarga Masa Depan Cerah, dan Instagram MDC Semarang. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengakses pertemuan yang berlangsung secara online menggunakan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp diskusi MDC. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membagikan link tersebut kepada keluarga dan relasi. Kami bersyukur atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money, ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini yang luar biasa. Kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan untuk setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat sabdamu yang sudah kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian penyembahan kami. Itu boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini. Kami percaya Kau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang melihat setiap kami. Kau Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini. Untuk setiap pergumulan yang ada dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun itu, kami percaya Tuhan sanggup dan mampu memulihkan. Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita. Tuhan yang dahsyat yang akan melindungi kita di setiap langkah kita. Dia Allah yang setia, sungguh sangat setia dalam hidup ini. Tidak sekalipun Dia meninggalkan anak-anaknya. Tidak akan ada sekalipun Dia menelantarkan kita. Tapi hari ini Tuhan akan memulihkan setiap kita. Kamu yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Kamu yang dalam pergumulan, Tuhan akan lepaskan setiap pergumulanmu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan hidup kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, semua studi-studi mereka Tuhan. Biar kami letakkan itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang merancang segala hal yang baik dalam hidup kami. Dan Kau pasti merancang segala hal yang baik juga dalam kehidupan keluarga kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu, buat pertolongan dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur
Kalau hari ini Tuhan, kami masih boleh memberi dari apa yang sudah Kau sediakan bagi kami, untuk boleh kami berikan. Sebagai persembahan, sebagai perpuluhan, sebagai ucapan syukur kami hari-hari ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Kembalikan mereka berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Berkati setiap orang-orang yang mengelolanya. Berikan kemampuan kepada mereka untuk boleh mengelola ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Pertolongan, perlindungan daripada Roh Kudus yang memberkatimu dimanapun kamu berada. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah anak-anakmu, diberkati kehidupanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, ditolong segala apa yang menjadi kesulitan dan bebanmu. Karena Tuhan Yesus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin.